Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Apriani, SPD dari UPTD SD Negeri 1 Waringinsari, Kota Banjar. Saya akan mencoba membagikan praktik baik mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan, dan topik yang saya pilih adalah barbeque, barang bekas berkualitas di fase A. Kegiatan dimulai dengan persiapan terlebih dahulu, mulai dari persiapan beberapa video atau tayangan film kartun yang berkaitan dengan sampah, sampai video yang berkaitan dengan barang-barang yang dapat dibuat dari sampah-sampah tersebut. Selain itu juga, para koordinator dan fasilitator mempersiapkan beberapa alat peraga dan LKPD yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah semua siap, fasilitator akan memberikan asesmen awal terlebih dahulu. Dimulai pada tahap awal, siswa diberikan beberapa tampilan atau penayangan tentang pengenalan sampah, jenis-jenis sampah, dan dampak yang ditimbulkan dari sampah tersebut yang dikemas dalam bentuk visual kartun yang sesuai dengan tahap usia perkembangannya. Tidak lupa juga diselingi dengan beberapa permainan yang mengasah kemampuan awal peserta didik dengan beberapa pertanyaan pemantik sebagai contoh. Bahan berbahaya dan beracun. Apa bedanya? Itulah cerita petualangan pagi-pagi Nando dan Kak Mita. Berkenalan tentang sampah, jenis sampah, dan apa yang bisa dilakukan terhadap sampah. Jagoan Dodo dan jagoan Mika kini selalu memilah sampah sesuai jenisnya. Yuk jaga kebersihan. Sampahku tanggung jawabku. Sampahku tanggung jawabku. Ada apa saja tadi yang sudah dilihat? Ada sampah apa? Ada sampah B3. Ada yang sudah bisa membusuk dan ada yang bisa didaur ulang. Yang membusuk apa contohnya? Hah? Ya, sampah apa yang bisa membusuk tadi contohnya? Apa? Kulit pisang, daun-daunan itu bisa membusuk. Ya, dimasukkan ke dalam lubang apa tadi sama bapaknya? Biopori. Jadi sampah yang bisa membusuk itu bisa kita gunakan sebagai pupuk. Untuk apa pupuk? Untuk tanaman. Biar apa dipupuk tanamannya? Subur. Ya, subur. Itu sampah yang bisa Busuk. Kedua, ada sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya apa tadi? Karton, kertas, botol, Plastik. apa lagi? Kaleng. Itu yang bisa dipakai kembali. Terus ada sampah B3. Apa itu B3? Bahan berbahaya dan beracun. Hati-hati kalau yang sisa-sisanya ada yang berbahaya. Kita tonton lagi ya, siap? Pada tahap berikutnya, siswa bersama fasilitator dan koordinator berkeliling observasi lingkungan sekolah untuk mendapatkan gambaran tentang sampah yang berada di lingkungan sekolah. Selain itu, siswa juga mengunjungi salah satu rumah yang berada dekat dengan sekolah dan membandingkan antara lingkungan sekolah dengan keadaan rumah tersebut dari segi sampahnya. Siswa mulai diwawancara tentang bagaimana keadaan antara lingkungan sekolah dengan lingkungan rumah tersebut. Setelah siswa memahami apa pentingnya kebersihan sampah di lingkungan sekolah, maka siswa bersama fasilitator dan koordinator bersama-sama mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekolah tersebut untuk kemudian dipilah. Kegiatan pembelajarannya juga bervariasi. Selain permainan-permainan, para siswa juga di sini menyusun puzzle-puzzle yang nantinya akan menjadi portofolio untuk mereka. Inilah tahap kegiatan pemilahan sampah. Ada yang terdiri dari sampah berupa botol-botol bekas, ada daun-daunan, ada plastik. Itu semua akan dipisahkan oleh para siswa. Nah, tahap selanjutnya, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ini dilaksanakan setiap akhir proses pembelajaran di setiap pertemuan. Disinilah siswa dituntut untuk bernalar kritis.
Ayo pindahkan gelasnya, pindahkan. Ayo pindahkan gelasnya. Belajar bergotong royong. Gotong royongnya mana? Ayo. Ayo. Ayo kembalikan lagi. Ayo ke sana lagi. Ke sana lagi. Ini kelas mana? Ini kelas mana? Kelas 2 ke kelas 2 lagi. Balikin lagi ke sana. Balikin lagi ke sana. Satu kelas, satu kelas. Ayo, 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 ayo. Konsentrasi. Ayo kembalikan lagi ke kiri, kembalikan lagi. Kembalikan lagi. Ayo, kembalikan lagi, ayo. Ayo kembalikan lagi. Oke, 2B pertama. Selanjutnya kelas mana? Ayo, selanjutnya kelas mana nih? Ayo, 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 ayo kerja sama lagi. Kerja sama lagi. Ayo kerja sama lagi. 2A sudah? Oh, udah. Kedua 2A. Ketiga, kelas mana ketiga? Ayo lagi. Ayo lagi. Ayo lagi. Ayo lagi. Iya. Kelas maaf. Kelas 1? Oh, 1A, 1. Nah, setelah permainan-permainan, setelah pengumpulan ide pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka pertemuan kali ini adalah pembuatan ekobriknya. Sampah-sampah plastik yang telah dikumpulkan oleh para siswa, mereka bersihkan dan mereka keringkan, kemudian digunting kecil-kecil untuk dimasukkan ke dalam botol bekas yang telah mereka miliki sebelumnya. Botol-botol itu juga mereka peroleh dari hasil pemungutan sampah. Nah, satu botol bekas itu bisa terdiri dari ratusan sampah-sampah plastik yang dipadatkan. Ini akan menjadi hal yang efektif dalam mengurangi sampah plastik khususnya di lingkungan sekolah kami. Satu siswa diminta untuk membuat 2 buah ekobrik, artinya mereka harus memadatkan sampah ke dalam 2 botol bekas air mineral. Setelah ekobrik selesai dalam waktu kurang lebih 2 minggu, mereka akan membentuk ekobriknya menjadi barang yang berkualitas seperti rak buku, kursi dari ekobrik dan juga meja dari ekobrik. Barang-barang tersebut nantinya akan disimpan di pojok baca di kelas masing-masing. Pembuatan ekobrik ini tidak bisa dilaksanakan oleh sendiri karena satu siswa kan hanya memiliki 2 buah ekobrik. Maka untuk membentuk barang-barang tersebut, barang-barang yang memiliki hak guna, maka mereka harus bergabung dengan kelompoknya agar ekobriknya dapat dimanfaatkan. Disinilah dimensi gotong royong dan kreatifnya sudah mulai ditunjukkan. Inilah beberapa hasil karya dari siswa-siswi kelas 1 dan kelas 2 atau fase A. Ada rak-rak buku, kemudian ada kursi dan ada meja. Di akhir pekan kita melaksanakan panen karya. Panen karya ini diikuti oleh fase A, fase B, dan fase C. Maka semua fase menampilkan seluruh produk yang telah dilaksanakan. Selain itu juga asesmen sumatif akhir dilaksanakan pada panen karya kali ini. Asesmen sumatif akhir itu akan menunjukkan seberapa besar progres yang telah dilalui oleh para siswa dengan dimensi-dimensi yang telah kita tentukan sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Semoga praktik baik ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.